Assalamualaikum, selamat pagi siswa kelas 3-nya Ibu. Sebelumnya Ibu ucapkan dulu selamat untuk kalian yang udah naik ke kelas 3. Semoga kalian selalu semangat belajar ya. Nah, jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Kita berdoa dahulu ya sebelum memulai aktivitas belajar, agar aktivitas belajar yang kita lakukan berguna bagi kita. Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran yang pertama. Perhatikan baik-baik ya penjelasan materi dari Ibu. Baik anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Itu gambar apa ya? Iya, itu adalah gambar seekor cicak. Di rumah kalian pasti banyak kan ya? Nah, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, mari kita nyanyikan lagu berikut ini. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ada banyak benda di sekitar kita yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi pada benda dapat terdengar jika benda tersebut bergetar. Ada bunyi yang panjang dan ada bunyi yang terdengar pendek. Bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Pola irama dapat ditemukan dalam sebuah lagu. Coba kalian perhatikan petikan lirik lagu anak berikut ini. Di situ di layar kalian ada petikan lirik lagu Cicak-cicak di dinding. Nah, itu jika dinyanyikan seperti ini. Cicak-cicak di dinding. Nah, lagu tersebut memiliki bunyi panjang dan pendek. Tanda balok merah yang berwarna merah itu yang panjang dinyanyikan dengan bunyi panjang. Sedangkan tanda balok yang kecil itu kubus, maaf bukan balok, tanda kubus warna merah dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Baik anak-anak, kita baca sama-sama teks mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di layar kalian. Judulnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan benda tak hidup. Ingat, makhluk hidup bernapas untuk mendapatkan oksigen, sedangkan kalau benda tak hidup dia tidak bernapas, seperti batu ya. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jika makhluk hidup tidak makan, apa yang akan terjadi? Ya, mereka tidak akan bisa hidup. Lalu, ciri-ciri makhluk hidup juga itu ditandai dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan makhluk hidup ini ditandai dengan perubahan bentuk dan ukuran. Coba perhatikan kalian gambar yang ada di layar kalian. Di situ ada tumbuhan kecambah. Nah, itu tumbuhan camba dimulai dari biji, lalu bijinya mengelupas, kemudian tumbuhlah sedikit batang, lalu tumbuh batang yang mulai meninggi, kemudian ditumbuhi dengan daun. Ya, sedangkan kalau untuk hewan atau binatang, seperti contohnya di layar kalian ada ayam. Ayam dimulai dari telur. Telurnya lalu menetas menjadi anak ayam, tumbuh menjadi ayam muda, lalu menjadi ayam dewasa. Nah, makhluk hidup berkembang biak, artinya itu bertambah banyak. Makhluk hidup juga dapat bergerak. Cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada yang berjalan dan berlari, ada juga yang berenang dan terbang. Contohnya apa yuk? Kalau yang berenang ikan dan yang terbang itu adalah burung. Kita lanjut anak-anak.
Di sini kalian akan membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Bagaimana cara membacanya? Kalian perhatikan lambang bilangan yang ada di layar kalian. Nah, di situ ada angka 4, 2, 5, dan 0. Itu lambangnya jika dibaca yaitu 4250. Nah, mari kita simak satu persatu nilai tempatnya ya anak-anak. Angka 4 pada bilangan 4250 menempati nilai tempat ribuan dan bernilai 4000 ya. Sedangkan angka 2 pada bilangan 4250 menempati nilai tempat ratusan dan bernilai 200. Angka 5 pada bilangan 4250 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai 50. Sedangkan angka 0 pada bilangan 4250 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 0. Ya, itu adalah nilai tempat. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya kalian bisa melihat bilangan yang paling ujung dulu. Nah, bilangan paling ujung itu satuan, lalu di depan satuan itu ada puluhan, di depan puluhan itu ada ratusan, di depan ratusan itu adalah ribuan. Begitu urutannya ya anak-anak. Jadi kalian perhatikan dari bilangan yang paling ujung sebelah kanan ya. Dimulai dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan lanjut jika ada angka di depannya lagi. Jelas kan anak-anak? Jika kalian belum jelas, silakan tanyakan langsung ke ibu ya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Nah anak-anak, tugas kalian hari ini hanya ada satu, yaitu muatan pelajaran SBDP halaman 2. Tugas kalian menyanyikan lagu yang berjudul Cica-Cica di Dinding sesuai dengan pola irama ya. Lalu kalian bernyanyinya tidak sendirian, tapi kalian harus ditemani oleh orang tua kalian di rumah. Nah, setelah kalian menyanyikan lagu, lalu jawablah secara lisan, tidak usah ditulis, tapi sambil kalian ngomong apa jawaban dari pertanyaan di bawah ini. Bagian mana dari lagu di atas, lagu Cica-Cica di Dinding, yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, cukup kalian bicarakan, kalian presentasikan melalui video setelah kalian bernyanyi. Paham ya anak-anak? Demikian penjelasan materi Ibu hari ini. Ibu harap kalian dapat memahaminya dengan mudah. Dan ingat anak-anak untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.